Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Bertemu lagi adik-adik di hari ini kita akan bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, kita akan beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita ya adik-adik datang di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa tentang lipatan kita dan kita tutup mata kita. Kita akan berdoa ya adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau untuk segala sesuatu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagi setiap kami ini. Kami bersyukur ya Bapa kasih-Mu, kami bersyukur kemurahan-Mu, kami bersyukur ya Bapa kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ini. Sungguh bangga ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu ajaib, besar kasih-Nya bagi setiap kami ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu, Roh yang penuh dengan sukacita tinggal dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap memuji Tuhan kalian bersama-sama. Amin. Adik-adik, Allah itu baik ya, Dia sangat baik dan teramat baik bagi setiap kita. Mari kita pujikan Allah itu baik, kasih setianya tak akan pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Saksikan dari awal Allah itu baik, Dia sangat teramat baik.
nama Tuhan ya adik-adik. Kita pujikan Hosana, Hosana bagi nama Tuhan. Sebab Dia teramat baik dan sangat baik bagi setiap kita. Jiwaku diselamatkan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana bagi Tuhan kita ya adik-adik. Dia teramat baik. Maka kita harus memuji nama Tuhan. Amin. Mari adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita pujikan satu pujian. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Saya bersyukur ya Bapa, untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang begitu ajaib, begitu besar bagi setiap kami ini. Terima kasih Yesus.
Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu, Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Sama dalam banyak. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Miracle. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu saat kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati hati kami dan pikiran kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami supaya kami mengerti, anak-anak-Mu mengerti akan firman-Mu, dan mereka juga dapat menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya dalam nama Tuhan Yesus. Yang adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kami akan mau bertanya gimana keadaan adik-adik di minggu ini, gimana sekolahnya, bagaimana kehidupan keluarganya adik-adik, gimana adik-adik. Kak Miracle harap semuanya sehat, soalnya sekolahnya semua lancar, baik-baik saja adik-adik. Nah, sama seperti kehidupan kita ini, saat berjalan dengan lancar, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, Tuhan selalu ada dalam hidup kita, selalu menolong kita. Nah, adik-adik, kita jangan lupa untuk apa? Kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang memiliki kehidupan kita, Dialah yang memberikan segalanya di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sama seperti cerita pada sore hari ini di Alkitab, dibuka di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di perikop ini adik-adik bisa baca di Alkitab. Nah, di Alkitab ini, di perikop ini diceritakan di mana saat Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dan saat Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus memasuki suatu desa. Nah, saat memasuki suatu desa, Tuhan Yesus ditemui dan dimintai pertolongan kepada dari 10 orang kusta. Jadi saat Tuhan datang di suatu desa, nah tuh 10 orang kusta ini melihat Tuhan dan kemudian menemui Tuhan dan pastinya meminta mujizat dan meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, mereka berkata kepada Tuhan saat mereka menemui Tuhan, mereka berkata, "Guru," mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, mereka pasti memerlukan pertolongan Tuhan ya adik-adik, di mana mereka memiliki kesakitan, mereka memiliki penyakit yang namanya kusta. Kusta itu di mana penyakit yang sangat tidak diinginkan oleh manusia. Saat ada orang kusta, mungkin orang yang sehat, orang yang tidak punya penyakit, menjaga jarak, menghindari agar tidak terkena juga kusta, dan juga mungkin melihatnya tidak suka ya Diki. Nah, maka dari itu mereka menginginkan, orang-orang kusta ini menginginkan kesembuhan. Dan kemudian saat Tuhan Yesus berkatain seperti itu, dengan 10 orang kusta itu tadi berkata seperti itu, Tuhan Yesus menjawab apa kepada orang kusta ini? Tuhan Yesus menjawab,
Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tuhan menyuruh 10 orang kusta ini untuk pergi dan memperlihatkan penyakitnya kepada imam-imam supaya apa? Supaya disembuhkan. Kemudian mereka pastinya bergegas, mereka pastinya langsung menuju kepada imam-imam. Mereka langsung pergi kepada imam-imam untuk menyembuhkan penyakit kusta mereka. Tapi sebelum sampai di imam-imam, di tengah perjalanan saat mereka menuju imam-imam, nah, 1 orang kusta ini sudah merasakan kesembuhan. Dia sudah sadar akan kesembuhannya dia, akan penyakit kustanya sudah hilang, penyakit kustanya sudah sembuh. Hanya 1 orang yang sadar akan kesembuhan itu, dan 1 orang ini dari 9 orang kusta ini juga yang ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan kebelas kasihannya kepada dia dari Tuhan. Dan kemudian 1 orang dari 9 orang kusta ini kembali kepada Tuhan. Kembali untuk apa? Untuk mengucap syukur, untuk bersyukur kepada Tuhan, dan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah menyembuhkan orang kusta ini, 1 orang kusta ini. Nah, adik-adik, jangan kita seperti 9 orang kusta ini, di mana mereka juga disembuhkan, mereka juga hilang semua penyakitnya, hilang semua kustanya, tapi mereka melupakan Tuhan. Beda dengan 1 orang ini, 1 orang ini mengingat akan Tuhan Yesus. Dia selalu ingat kepada Tuhan. Oh, Tuhan yang tadi menyuruh hamba untuk kembali untuk menyembuhkan diri pada imam-imam, tapi di jalanan hambamu sudah sembuh. Dan dia ingat akan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Karena itu dia kembali kepada Tuhan. Nah, mereka, adik-adik, dengarkan ini ya. Saat 1 orang ini menemui Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata apa? Di Lukas 17 ayat 18 itu dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tidak adakah orang-orang lain yang daripada kamu itu juga kembali kepadaku untuk mengucap syukur atas kemuliaan Allah? Kenapa bahasanya seperti, kenapa hanya kamu? Kenapa hanya 1 orang yang berterima kasih, yang bersyukur kepada Tuhan? Dan semuanya gimana gitu kan? Tuhan bingung. Jangan sampai ya seperti 9 orang kusta ini ya adik-adik, yang melupakan akan kebaikan Tuhan, lupa akan terima kasih, lupa akan bersyukur pada Tuhan. Nah, kita apapun keadaan kita, mau susah, senang sekalipun, kita jangan melupakan Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya Tuhan memberikan masalah, atau Tuhan memberikan kado, Tuhan memberikan hadiah, Tuhan memberikan kehidupan yang enak atau kehidupan yang tidak enak, kita harus tetap bersyukur karena Dialah yang pemilik kehidupan kita. Nah, kita buka ayat 1 lagi di 1 Tesalonika 15 ayat 18. 1 Tesalonika 15 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya adik-adik, kita harus bersyukur dalam keadaan apapun dan harus ingat akan Tuhan. Itu firman yang pada sore hari ini. Mari kita tutup firman kita pada sore hari ini dengan berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ini mengerti Tuhan akan firman yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan terjadi atas anak-anak-Mu ini Tuhan.
Biarlah kami, anak-anak-Mu, dapat bersyukur apapun yang Kau berikan pada kami, apapun yang terjadi pada kami tetap bersyukur, tetap berterima kasih, karena Engkaulah Allah kami yang selalu baik. Engkaulah, ini percaya Engkau tidak pernah mereka-rekakan yang jahat pada setiap anak-anak-Mu, tapi Engkau selalu berikan rencana-rencana yang besar dan yang baik untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas sore hari ini, atas ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.